Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk materi baru setelah ETS ya. Jadi seperti biasa, dengan menyimak video ini, silahkan kalian praktekkan langsung di RStudio kalian masing-masing, sehingga dengan praktek itu nanti kalian bisa tahu ada error atau tidak di program yang kalian ketik gitu ya. Jadi setelah ETS ini kita mulai ke uji hipotesis, di mana yang pertama ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis rata-rata satu populasi. Jadi kalian bisa bayangkan satu kolom di Excel itu ada isinya data gitu. Jadi kita hanya satu populasi, jadi hanya ada satu kolom di Excel gitu, karena nanti juga ada yang dua populasi. Sebelum itu kalian harus tahu dulu langkah untuk menguji hipotesis, karena nanti di R juga, meskipun kita pakai R, kalian tetap harus menuliskan step-stepnya itu secara lengkap. Jadi yang pertama adalah menentukan hipotesis, dituliskan H0-nya apa, H1-nya apa. Ingat bahwa kalau hipotesis seperti ini, yang ada di pertanyaan yang ditanyakan itu adalah H1. Jadi kalian harus tuliskan H0-nya apa, H1-nya apa. Kemudian nomor 2 adalah penentuan taraf signifikansi atau tingkat kesalahan alfa. Alfa yang biasa digunakan adalah 0,05. Jika di soal diketahui alfa, maka alfa yang dipakai adalah yang ada di soal itu. Tapi jika tidak dituliskan alfa di soal, maka kita pakai defaultnya alfa, yaitu 0,05. Kemudian yang ketiga adalah statistik uji. Statistik uji ini tergantung dari pengujian apa yang dipakai gitu ya. Karena kita di sini nanti yang masih dibahas adalah uji hipotesis rata-rata, maka biasanya kita pakai statistik ujinya T atau Z. Nah, nanti tergantung satu populasi apa dua populasi. Kemudian menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis ini biasanya diketahui dari hasil tabel. Jika kita menggunakan sintaks bawaan di R, maka kita cukup membandingkan dengan alfa. Jadi kita lihat dari p-value, kita bandingkan dengan alfa. Ingat, jika p-value kurang dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Jika nanti dilakukan perhitungan manual menggunakan tabel, maka nanti kita bandingkan hasil statistik uji dengan tabel. Kemudian yang kelima adalah keputusannya apa, tolak atau gagal tolak H0. Jadi tidak ada terima H0 ya, saya ulang lagi, untuk menuliskan keputusan yang ada hanyalah tolak H0 atau gagal tolak H0. Kemudian kesimpulannya apa? Dituliskan. Kesimpulan ini maksudnya misalkan tolak H0, berarti nanti yang kita tuliskan di kesimpulan adalah H1-nya apa, dituliskan gitu. Jadi bukan langsung H1, tapi misalkan H0-nya rata-rata sama dengan 0, H1-nya rata-rata tidak sama dengan 0 gitu. Jadi kesimpulannya bisa langsung rata-rata tidak sama dengan 0, seperti itu. Jadi ini adalah step-stepnya, ini harus urut dan harus lengkap, harus dituliskan tetap di R. Oke, kita langsung masuk ke hipotesis rata-rata satu populasi ya. Nah, untuk melakukan uji hipotesis rata-rata satu populasi ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu data yang diuji harus berdistribusi normal, atau misalkan di soal sudah dituliskan diasumsikan berdistribusi normal, berarti uji normalitas ini tidak perlu dilakukan. Namun jika tidak diketahui, maka kalian harus terlebih dahulu sebelum melakukan uji hipotesis rata-rata, maka yang perlu dilakukan adalah menguji apakah datanya berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, menggunakan Safira.test dalam kurung X ya. Jadi di sintaks DR-nya itu sudah ada bawaan untuk
menguji normalitas data, jangan lupa di atasnya harus tetap ya dikasih H0, H1 nya apa. Untuk H0, H1, H0 nya adalah data berdistribusi normal, H1 nya data tidak berdistribusi normal. Nanti dipakai statistik ujinya ini ya, Savelo.test, kemudian hasilnya berapa, kita bandingkan. Nah, jadi nanti di R-script kalian tetap harus menuliskan seperti ini. H0 data berdistribusi normal, H1 nya data tidak berdistribusi normal, alfanya berapa, statistik ujinya gimana. Nah, statistik uji ini kita tuliskan Savelo.test dalam kurung X, kemudian nanti kesimpulannya apa, tolak apa, kakak lola. Jadi nanti tergantung outputnya Savelo.test. Kalau misalkan outputnya apa, misalkan dari p-value nya kurang dari alpha, maka keputusannya ini sebelum kesimpulan tulis keputusan dulu ya, keputusannya tolak H0 gitu. Terus kesimpulannya berarti kalau tolak H0 berarti data tidak berdistribusi normal begitu. Nah, setelah dilakukan pengujian normalitas data, jika sudah diketahui bahwa datanya berdistribusi normal, maka bisa dilanjutkan ke uji hipotesis rata-rata. Kalau misalkan dari normalitas data hasilnya tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilakukan uji hipotesis rata-rata, jadi langsung berhenti di uji normalitas data itu. Nah, dari situ bisa langsung tuliskan karena data tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilakukan pengujian hipotesis rata-rata. Oke, jika sudah memenuhi normalitas, maka untuk uji hipotesis rata-rata ini kita bisa lakukan di mana pengujian hipotesisnya ini kita bisa memakai uji sisi kanan, sisi kiri, atau dua sisi ya, tergantung dari pertanyaan yang dituliskan gitu. Jadi misalkan di pertanyaannya itu uji apakah rata-ratanya tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 5, berarti kita pakai yang uji dua sisi. Kalau misalkan lebih dari atau kurang dari, baru kita pakai yang sisi kanan atau sisi kiri, tergantung dari soalnya. Jangan lupa ini adalah kita tuliskan di R tetap. Jadi ini kan mu, jadi nanti di R nya tetap kalian tuliskan H0.2 mu tulis biasa, mu sama dengan mu 0 gitu, nilainya berapa. Ini alfanya biasanya antara 1% sampai 30% ya, cuma yang paling sering dipakai adalah 0,05. Nah, kemudian statistik ujinya adalah T hitung. Nah, ini statistik ujinya adalah T hitung, dimana T hitungnya ini rumusnya adalah X per min mu 0 per S per akar N. Jadi ini adalah jika kita pakai manual, maka kita harus menghitung T hitung dulu. Namun kalau misalkan kita langsung pakai R, nanti kita akan masukkan cara pengujiannya gitu ya. Ini sebelumnya saya lanjutkan dulu ke daerah kritis. Jadi daerah kritisnya tolak H0 jika sisi kanannya ini ya, ini sisi kiri, ini uji dua sisi, dimana V ini adalah N-1, jumlah observasinya dikurangi 1. Nah, kemudian ini adalah T-tabel, T alpha ini adalah T-tabel. Untuk uji sisi kanan kita bandingkan dengan T alpha V, kemudian sisi kiri min T alpha V, dua sisinya alpha per 2 ya. Kita mengulang sisi kanan kiri dibandingkan dengan T alpha per 2 V. Saya ingatkan lagi bahwa kita akan menggunakan tabel jika perhitungannya adalah manual. Namun jika langsung pakai R, kita tidak perlu memakai tabel. Kita bisa langsung pakai yang p-value tadi.
Nah, ini adalah jika kita menggunakan sintaks yang sudah ada di R. Jadi ini t.test gitu ya, t.test, kemudian datanya apa, misal ini disimpan di X gitu, terus alternatif sama dengan ini apa, di soalnya itu apa, pilih salah satu ya. Kalau misalkan mau diuji semuanya, ini tulis semua. Cuma kalau misalkan di soalnya hanya disuruh yang less gitu ya, berarti langsung alternatif sama dengan ketik less, terus mu-nya sama dengan berapa, ini adalah H0 yang ditulis di sini kan, ini alternatifnya H1, mu-nya sama dengan 0, ini adalah di soal itu disuruh menguji apakah rata-ratanya itu misalkan kurang dari 5, berarti mu 0 nya kan 5, baru di sini tuliskan 5. Kalau misalkan 0 ya mu sama dengan 0. Jangan lupa ini adalah mu 0 tergantung soalnya ya, nggak selalu 0. Kemudian ini adalah alfanya, namun yang dimasukkan di sini adalah 1 min alfa, confidence levelnya berapa. Jadi ini adalah alfanya jika 0,05. Adalah sintaksnya seperti ini, dituliskannya di statistik uji. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bisa mencoba dengan data. Nah, jadi ini adalah diberikan 16 observasi gitu ya, data perhitungan diameter pinus. Jadi ini bukan tulisannya seperti ini gitu ya, cuma di sini kita harus menuliskan datanya itu ya satu kolom ke bawah gitu. Jadi kita tidak bisa. Nah, kemudian di sini kalian disuruh menguji apakah rata-rata diameter pinus lebih besar dari 15 cm. Berarti dari pertanyaan ini adalah H1-nya. Ini adalah H1-nya, di mana H1-nya ini adalah mu lebih dari 15. 15 ini berarti mu 0-nya. Nah, ini mu 0. Nah, yang pertama kalian harus lakukan, berarti datanya tadi kan kita import ke R-nya gitu ya. Jadi misalkan saya simpan di data, tadi datanya isinya apa, tuliskan. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah uji normalitas data. Apakah data ini bisa kita lanjutkan untuk pengujian hipotesis rata-rata, maka kita pertama harus melakukan uji normalitas data. Jadi tulis H0 H1-nya, tetap H0 apa, H1-nya apa, alfanya berapa, terus statistik uji baru dituliskan Saviro.test data, terus nanti kesimpulannya apa. Kesimpulannya ini tergantung, nanti kalian harus lihat dulu hasilnya Saviro.test ini, baru bisa nulis keputusannya sama kesimpulannya apa. Nah, ini juga kalau misalkan dia sudah berdistribusi normal, maka kita lanjut ke uji rata-rata satu populasi dengan H0 H1-nya seperti ini. Nah, di sini statistik ujinya kita pakai t.test. Data tadi kan kita simpan di data gitu ya. Alternatifnya tadi pertanyaannya adalah lebih besar, jadi kita pakai greater. Kemudian tadi pertanyaannya ini kan lebih dari 15 gitu ya, berarti 15 adalah mu 0. Masukkan di sini mu sama dengan 0, karena tidak diketahui alfa di soal tadi ya, kita pakai alfa tetap 0,05, maka confidence level yang kita tulis di sini adalah 0,95. Jika di soal diketahui gunakan alfa 10%, berarti di sini kita ganti 0,90 gitu. Jadi kalian harus teliti, tidak boleh langsung menuliskan sama persis gini tanpa dengan mengabaikan soal yang diberikan. Jadi harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian dilihat dari p-value-nya, kita bisa menarik kesimpulan tolak apa gagal tolak amal. Nah, ini adalah hasilnya. Karena ini ini kan hasilnya adalah p-value-nya 0,3192, berarti kan lebih dari alfa, maka gagal tolak H0. Kalian bisa tuliskan langsung seperti ini, kemudian tuliskan data berdistribusi normal gitu ya, atau print keputusan gagal tolak H0, terus di bawah print kesimpulan data berdistribusi normal.
Nah, karena distribusi normal, berarti kan kita bisa lanjutkan ke step yang selanjutnya. Nah, ini. Jadi, step yang selanjutnya ya kita langsung menuliskan seperti ini. Nah, dari sini kita lihat p-value-nya ini 0,9982. Nah, p-value-nya berarti di sini kan lebih dari alfa. Berarti gagal tolak H0. Berarti yang dipakai di sini adalah mu-nya sama dengan 15. Karena gagal tolak H0 gitu. Jadi untuk menjawab yang H1 tadi berarti kan mu-nya tidak lebih dari 15. Karena kita gagal menolak H0 berdasarkan dari p-value-nya. Nah, nanti kalau misalkan kalian disuruh menghitung manual, kita hitungnya dengan rumus yang eksperimen mu 0 per S per akar N tadi, itu kalian nanti harus mendapatkan hasil yang sama dengan ini untuk T hitung. Nah, baru dibandingkan dengan T-tabel. T-tabelnya itu bisa kalian lihat di tabel statistik di buku kalau kalian punya untuk yang metode statistika dulu kan biasanya ada, atau kalian bisa pakai di Excel nanti. Nah, ini silahkan dicoba sintaks-sintaks ini tadi. Kemudian jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan di form pertanyaan. Untuk praktek soal kita bisa bahas nanti di praktikum pertemuan selanjutnya. Jadi kalau kalian belum mengerti ini atau ada error di komputer, silahkan tulis di form pertanyaan. Begitu pula jika kalian tidak memiliki pertanyaan, harus tetap menulis di form pertanyaan dengan menuliskan sudah jelas tidak ada pertanyaan. Seperti itu ya. Jadi semua orang wajib untuk mengisi form pertanyaan.